Baik, kita akan lanjutkan ke bagian keempat ya. Terakhir kita bahas bagaimana kita melihat isi file system ya. Jadi file system itu kita lihat dengan berbagai cara, dengan fdisk, dengan dh, sampai mempartisi. Nah, kali ini saya nggak bahas partisi, nanti silakan Anda coba lakukan di VirtualBox Anda. Ya, kebetulan VirtualBox ya. Kalau yang sekarang ini, yang di NDG Essential ini nggak ada, walaupun sistem ada MakeFS ya. Ini ada ini sebenarnya, MakeFS ini ada. Tapi nggak akan kita lakukan di sini. Tapi boleh Anda coba ya. Boleh Anda coba. Oke. Kemudian kita akan bahas, ya, terakhir kita bahas sampai akses ke sistem ya, sistem. Nah, sekarang kita masuk, materinya sudah ada yang sudah saya upload ya. Kita directory dan file. Sebenarnya directory and file ini hampir sama seperti yang ada di chapter 7 di sini ya, di Linux ini. Nanti Anda bisa amati ya. Jadi ketika kita berbicara directory dan file, yang harus kita amati ini directory ya. Jadi ada file dan directory. Ini seperti yang pernah saya bilang, bahwa directory dan file itu sama sebenarnya penamaannya. Hanya yang berbeda itu di dalam atributnya. Jadi kalau kita lihat atribut, ya, jadi atribut mana yang kita lihat, kita bisa melihat dari ls-l ini. Jadi di ls-l ini ada beberapa kolom, ya, yang nanti kita lihat ini directory atau tidak. Kadang-kadang kita bisa melihat directory itu dari ini ya, dari ls-l ya. Ini dari warna. Dari warna itu warna biru, ya, itu berarti itu adalah sebuah directory. Tapi kadang warna itu nggak ada yang nggak muncul. Ya, seperti kalau di Debian mungkin warna nggak muncul. Ada cara lain untuk melihat tanpa warna, yaitu kita bisa melihat di kolom sebelah kiri sendiri. Jadi di kolom sebelah kiri itu kita akan lihat di bagian paling kiri sendiri. Jadi ada satu karakter yang dimana ini adalah ada tanda minus. Paling ujung ya, karakter pertama dari kolom paling ujung. Jadi kolom paling ujung ini bisa menandakan ada dua hal. Yang pertama adalah sebagai apa ya? Ini adalah sebagai indikator sebagai file atau bukan. Ya, kalau file itu ada harusnya tanda minus. Ya, paling ujung. Kalau directory itu tandanya D di ujung ini. Nah itu, Anda lihat ya seperti itu. Ini bisa kita lihat sebagai contoh yang di sini ya. Ini pasti file. Ini contoh ini file. Ini tandanya apa? Minus sini. Kalau di sini bin ini, penamaan file itu bin, tapi ini directory. Ya, directory. Kita bisa contoh lagi ya, misalkan saya buat file di sini ya. Ini contohnya, ini file. Oke, sebentar. Ini touch, ini file ya, contohnya seperti ini. Kita lihat lagi. Nah, ini ya, kita bedakan antara directory, ya ini directory, dan ini pasti file. Ciri khasnya di sini. Ya, oke. Itu yang perlu Anda ketahui. Dan kita perlu tahu bahwa seluruh directory sudah kita sebutkan bahwa ada hierarkinya. Dimulai dari tanda slash itu ya, hierarkinya slash. Awalnya slash, jadi banyak sekali. Di Windows, ya,
tergantung tidak ada directory. Jadi semua di slash ya. Di dalam misalkan di dalam slash itu ada beberapa misalkan partisi itu ya masih di dalam slash. Jadi partisi 1, partisi 2 itu masih di bawah slash. Kurang lebih itu. Kalau di Windows nggak ada yang namanya slash. Nah, ini perbandingan antara Windows dengan Linux ya. Tidak ada direktori lebih tinggi dari C dan D. Ini paling ujung slash itu adalah root directory, ya, bukan root home directory, cuma root directory. Ada strukturnya seperti itu. Nah, yang perlu Anda perhatikan di sini di bawah directory. Jadi seperti ini ya. Ini kalau di dalam Windows, ini kalau di dalam Linux ya seperti ini. Slash. Ya, nanti Anda bisa lihat cukup. Oke. Ya, ini cukup lumayan ya. Jadi slash root ini membawahi di bawahnya itu ada bin, boot, dev, etc, home, lib, 64, media dan seterusnya. Di bawahnya user ada beberapa subdirectory lagi. Ini termasuk di bawahnya var ada subdirectory lagi. Ya, seperti itu. Oke, ini ada contoh melihat directory di bawah sebuah melihat directory di sebuah root ya. Nanti Anda bisa lihat di sini pakai ls underscore ls garing ls spasi garing. Itu kita bisa melihat directory di bawah sebuah root. Apakah sama? Kita bisa lihat di sini ya. ls slash. Ya, hampir sama ya. Ya, ini directory yang ada di sini. Di bawah root ya. Jadi directory di bawah root. Tentunya nanti ada beberapa directory lagi di bawah beberapa directory tadi. Biasanya kita sebut folder ya. Folder, directory atau folder. Oke. Nah, biasanya apa sih fungsi bin ya? Bin itu untuk sistem operasi program yang dijalankan oleh sistem operasi. Ada boot ya. File yang diproses untuk boot, ada dev. Ini adalah yang berisi tentang cara mengakses perangkat-perangkat device-device seperti hard disk, semua perangkat USB, ya semuanya di sini cara mengaksesnya di /dev. Penamaan perangkat yang dikenali ada di dev ini. Nah, terkait konfigurasi sistem, ya di bawahnya root itu ada etc. Ini tadi home directory adalah untuk tempat user, ya filingnya user ada di home. Library ini adalah kernel modul atau library yang digunakan sistem. Jadi modul-modul kernel itu ada di biasanya di sini. Lib. Ini media, ini untuk seperti kayak USB, flash disk itu mountingnya ada di sini atau CD biasanya ya. Tapi ini nggak biasa juga. Kemudian berikutnya ada OPT, ini ya tambahan ya. Biasanya binary tambahan bisa dimasukkan di situ. Kemudian sbin ini adalah paket binary yang ini disebutkan hanya sebentar. Dijalankan oleh administrator, kemudian ada
TMP ini temporary ya, temporary. Jadi ini untuk sementara, yang nanti biasanya untuk tempatnya swab itu ada di sini. Jadi untuk ruang sementara ya. Jadi ada ya intinya untuk tempat sementara, nanti bisa dihapus secara otomatis. User ya, untuk perintah yang bisa diakses oleh user. Kemudian ada var, ini adalah ya lokasi khusus untuk ini biasanya jalannya program ada di sini. Kemudian alokasi seperti database, case log, semuanya ada di sini, termasuk perangkat-perangkat, bagaimana perangkat-perangkat informasi perangkat itu dikenali ada di sini semua. Ya, ini contoh tree ya, tree daripada kalau strukturnya seperti ini, hampir sama seperti yang saya gambarkan tadi, seperti ini. Ya. Nah, ini kalau kita bicara tentang direktori ya, mohon maaf, direktori nanti hierarkinya seperti ini ya. Ini kalau di contohnya seperti ini. Ini saya sysadmin, tahu saya posisinya di mana. Ini PWD ya. Ini home sysadmin. Nah, hierarkinya seperti ini. Mulai dari slash home sysadmin. Nah, di sini. Nah, ada kemarin kita sudah bahas ini ya, tail. Ada gambar tail ini ya di host di sini. Tail ini adalah gambaran posisi di home directory. Ya, home directory ya, posisi di home directory. Ini contoh ya, nanti home directory-nya yang ada di sini itu seperti ini ya, ada desktop, download pictures. Nah, ini file ya tadi ya. Ya, kebetulan di sini ada GUI-nya. Maaf, ada apa visualisasi yang menarik dalam bentuk warna. Ini bisa diamati bahwa kalau yang file biasa itu warnanya putih, tapi kalau directory warna biru. Ya. Ini kalau kebetulan ini Ubuntu. Nah, ini ada contoh lagi, enggak ada, cuma Ubuntu saja. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan mengenal directory dot dan double dot. Nah, bagaimana kita akan ketemu dot dan double dot? Kita akan bisa lihat dot dan double dot itu ketika ls minus al atau la. Ya, jadi contohnya seperti ini. ls minus al. Oke, jadi A ini adalah all, L itu long, long itu panjang, A itu semua, A itu semua. Jadi semua itu melihat semua, semua. Kalau nggak long bagaimana? Ya seperti ini ya. Kalau nggak long seperti ini. Jadi ada apa perbedaan antara ls minus L biasa, ls biasa dengan ls minus A. Nah, ini Anda bisa lihat. Kalau all ini berarti semua. Jadi titik-titik yang mengandung titik itu akan keluar. Jadi titik ini ada titik ini. Tapi yang kita presentasikan ini ya. Jadi ini kita sebut folder juga. Titik ini tandanya adalah satu titik ini adalah current directory. Posisi directory di sini sekarang. Ya. Istilahnya itu. Current directory atau directory saat ini. Sedangkan ada dua titik itu parent directory atau directory di atas daripada di directory sekarang.
Nah, tadi direktorinya kita sekarang di mana? Kalau yang di sini. Nah, ini contoh ya. Ini direktori sekarang kita ada di mana? Tadi ini ya. Ini sekarang direktori kita ada di sistem admin. Kalau kita pakai dot ini, maka direktori ya tetap ini. Tapi kalau kita uh, titik titik dua ini, maka sebenarnya nanti kita akan terhubung ke yang home ini, bukan di atasnya si admin adalah home. Jadi nanti di atasnya si admin itu adalah home, pasti ini. Ya, itu yang perlu Anda ketahui. Oke. Ya, nanti Anda bisa lihat ini contohnya ya, sama. Jadi untuk di sini ada perintah untuk bagaimana pindah direktori. Nah, pindah direktori dengan cara cd.cd ya, change directory. Kalau cd saja itu Anda pindah ke direktori home base Anda. Tapi kalau ada cd ditambah dengan nama direktori, seperti contoh nama direktorinya adalah dot, ya berarti Anda tetap bekerja di direktori yang sekarang. Oke, kita contohkan ya. Tidak ada perubahan. CD. CD ini adalah kita pindah ke direktori di home base-nya sebuah user. Kebetulan tandanya tail ini. Ini kalau CD. Kalau CD titik, ini kita masih di current directory. Masih di sini. Kalau CD double dot, ini berbeda. Kita sudah berpindah posisi. Ingat ya, jadi ada titik dan double titik. Double dot. Bukan titik dua, double dot. Double titik. Ya, seperti ini. Ini adalah berarti kita sudah berubah dari semula dari sysadmin ke atasnya si admin, yaitu di home. Kita sekarang posisinya di sini. Makanya sekarang nama direkturnya berubah. Kalau ini tanda ini sekarang kita di home directory. Kalau ini kita ada di atasnya tempat home directory kita atau di dalam /home. Oke, itu ya. Oke, nanti kita akan lihat. Ini contoh ya, nanti ada perintah ya. Ini kalau menjalankan perintah, ini contoh aja perintah. Misalkan kita bisa contoh ini kita bisa menjalankan perintah ya. Tadi dengan model-model seperti itu, ini contoh cd kita kembali ke cd ya. cd kembali lagi ini ke home directory. Kita bisa menjalankan perintah dengan cara seperti ini. Misalkan ini file ya. Kebetulan ini file. Ini harusnya perintah, tapi tidak kita aktifkan sebagai perintah. Jadi untuk menjalankan perintah itu bisa pakai ini atau pakai ini. Jadi kalau misalkan lokasi filenya di atas direktur kita, maka kita bisa menjalankan perintah seperti ini. Itu tadi contohnya. Kebetulan ini file ini belum kita set sebagai sebuah program. Nah, direktori nanti kita bisa melihat ada satu lagi yaitu link. Jadi link ini tanda bahwa kita terhubung ke suatu file atau ke sebuah direktori. Ya. Jadi misalkan tujuannya apa dengan link, kita nggak perlu misalkan filenya satu, tapi kita bisa mengakses dari mana saja. Nah, ini fungsinya link. Jadi kita nggak perlu bikin ketika kita pindah di sini kita kita harus copy dan sebagainya. Jadi ini link ini nggak perlu direplikasi filenya, cukup satu aja sebagai referensi. Nah, jadi ini nama file yang seakan-akan secara fisik itu hanya satu, tapi dari penamaan itu ada. Ya, contohnya link itu
adalah penggunaan sebuah file yang nanti merujuk ke file aslinya, itu. Sehingga tujuannya paling ya untuk menghemat space, artinya itu. Jadi tidak perlu membuat create hard file-nya atau file aslinya tidak perlu di-create berulang-ulang, cukup dengan kita bisa create banyak link dengan satu file itu. Link ini. Jadi ada dua model ya. Jadi hard link atau dengan soft link. Jadi kalau hard link itu ini yang biasanya sering dipakai ya, hard link dan soft link. Kalau saya sih lebih seneng, biasanya saya pakai ini soft link ya daripada hard link. Jadi di soft link itu kita pakai ada perintah yang digunakan untuk proses itu ln. Oke, kita akan coba contoh ya. Bedanya apa sih ln itu ya? Ini contoh, ini file. Ini kita buat, misalkan ini file, kita isi aja nano, ini file ya. S123, S123. ls-n. Ya, ini ada ukurannya file itu sekitar 19 byte. Ya. Ada 19 byte. Nanti kita isi ln, misalkan ini file, ini kita tambahkan ini file 2. Nah, kita akan lihat ya seakan-akan kayak copy ya. Ya, kita mereplikasi. Nah, ini yang kalau kita pakai ini apa namanya? Ya, nanti ini berbeda lagi kalau kita pakai ln-s ya. Ini file, kemudian ini kita isi contohnya nanti berbeda lagi. Jadi kalau ln ya ini, kalau yang ini itu tandanya Anda bisa lihat di sini tandanya L, ngelink. Jadi ngelink untuk terhubung ke ini file. Anda bisa lihat ini ya inode-nya ya ini 3, ini 3. Ya, Anda bisa lihat seperti itu. Terus kemudian kalau kita edit ini file ya, ini file kita edit. Ya, istilahnya ada saya. Ya, oke. Cat ini file ya. Kita lihat, ini ada saya ya. Kalau cat ini file 2, ini juga ada saya. Ini cat, ya perubahannya ada. Jadi berubah. Ini file 3 juga ada perubahan. Cat ini ya juga ada perubahan. Jadi nanti Anda bisa bedakan, ini ngelink, tapi dia create ukurannya sama. Tapi kalau ini hanya sort, ya di sort. Jadi misalkan kalau ada perubahan di sini, pasti akan memengaruhi yang lain. Ya.
Kalau kita merubah di mana? Nano ini file, misalkan 2. Nah, kita rubah tidak ada saya. Ini apa yang terjadi? Kita lihat di ini file. Ya, ini akan memengaruhi perubahan di beberapa file ya. Tadi kan kita rubah di ini file 2. Kemudian kita coba di file 3, ya ini. Yang baru kan ini, ada tidak ada saya. Ini kita lihat juga di 4. Ya. Jadi apa bedanya antara link file yang ada statusnya, ini file, ya, yang jelas ini adalah ini yang kita create dengan ln-s, ini kelebihannya adalah dia shortcut, sehingga tidak perlu create ukuran yang besar. Nah, sedangkan kalau ini, dia nge-link, sama-sama nge-link, tapi ada ukurannya. Ya, ukurannya adalah ya sama dengan ukuran sebelumnya. Ya, seperti itu. Nah, rata-rata biasanya kalau kita pakai link itu rata-rata seperti ini, supaya tahu sumber aslinya seperti apa. Jadi ini contoh juga, link ini tidak terbatas untuk file, tapi juga untuk directory, shortcut ya. Contohnya kita bisa nge-link ke desktop atau ke dokumen, contohnya ln-s, misalkan ini kita ada desktop, kita namakan, berikutnya adalah spasi, kita namakan dengan yang lain, contoh ini direktoriku, misalkan seperti ini. Sekarang kita akan lihat, ya, kita akan create sebuah link yang berisi sebenarnya sama. Kalau kita mengakses ke sebuah directory, nanti kita akan mengakses ke desktop. Gitu. Ya, nanti kita silakan nanti Anda explore sendiri penggunaan link. Itu terkait link ya, LN. Jadi nanti Anda bisa lihat ciri khasnya L di sini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu yang tadi maksudnya artinya mount point itu seperti apa ya, Pak? Terima kasih. Ya, yang media ya? Iya, ada mount point gitu. Ya. Jadi mount point ini adalah folder apa ya? Mount point ini adalah gini. Agak susah juga menjelaskan bahasa Indonesia-nya. Sebentar. Ini media ya. Jadi mount point ini adalah fungsinya untuk sebentar. Anda tahu flash disk atau hard CD. CD itu supaya bisa dibaca, ya. CD supaya bisa dibaca itu perlu namanya sistem itu bisa dibaca, perlu cara membaca file system, yaitu membaca kayak semacam sistem yang harus dibaca. Misalkan CD itu punya standar namanya CD, format CD itu ada CD image, ada lagi USB. USB itu punya format sendiri cara membaca. Nah, bisa jadi tergantung sistem extended
juga ataukah pakai FAT atau pakai NTFS. Ya itu yang utamanya di situ ya. Jadi ada beberapa, jadi FAT32, NTFS itu di dalamnya pasti mengandung file-file. Jadi itu partisi. Jadi untuk menampilkan isi partisi yang berformat itu kalau di Linux itu ditampilkan dalam sebuah folder. Foldernya itu bisa dimasukkan di dalam sebuah media. Nah, ini nanti contohnya seperti ini ya. Sudo bus net lab 123 ya, seperti ini ya. cd media. Nah, ini kosong. Nah, biasanya kalau di Ubuntu atau di manapun itu kalau yang berbasis GUI itu kalau dimasukkan ada yang kalau dulu loadnya masuknya ke CD atau USB itu masuknya di media. Nanti dia create di media ini create namanya folder. Folder contohnya Deal USB seperti ini. Kalau kita list ada USB seperti itu. Kalau CD nanti dia create namanya CD ya seperti ini. Nanti seperti ini. Ini tujuannya apa? Supaya isi konten daripada partisi atau image atau tadi bisa di mount point itu lokasinya di sini di dalam direktori CD. Jadi intinya kalau Anda ingin mount point itu cara membaca CD biasanya mount point-nya ada di dalam media atau istilah mount point direktori untuk membaca CD ada di mana? Di media atau di MNT, folder MNT. Nanti di dalamnya media itu ada struktur lagi yang itu CD atau USB atau dalam bentuk nama yang berbeda. Seperti itu. Moga-moga ini bisa jawab. Nanti Anda bisa melihat isi listnya ya. Kalau membaca isi listnya lewat CD ya seperti ini. Nanti dilihat isinya. Nah, kebetulan ini kosong, belum ada CD-nya. Nah, supaya bisa di-mount, itu nanti ada perintah namanya mount. Ya, mount T, misalkan ini contoh, misalkan NTFS ya, atau FAT dari ini contoh, kalau ini ada, kita harus nyebut partisinya, nama partisinya, misalkan SDA 1. Ini SDA itu partisi pertama. SDA itu adalah, kemarin kita sudah bicara ya, bedanya ada nomor tanpa nomor. Kalau tanpa nomor ini hadisnya atau device-nya. Ya, device. Tapi di dalam device itu tentunya kalau storage itu ada beberapa partisi. Ya, ada pertanyaan. Untuk partisi itu adalah nomor. Nah, kalau ini partisi nomor. Nah, tujuan mount ini menampilkan isi partisi itu. Ya, mount ke dalam mount point. Mount point ya folder yang kita inginkan supaya kita bisa baca folder isi daripada partisi pertama itu seperti ini. Nah, ini biasanya perintahnya seperti ini. Ya. Ya. Ya, ini semoga bisa dipahami ya. Nah, ini permission denied. Ya, ini masih belum ada ini. Saya nggak tahu ini kesalahannya apa. Tapi kurang lebih seperti ini USB ya. Ya, SDA1 ini ada nggak ya? SDA1 GF-H. Ya, ini ada. Ini sudah dipakai. Nggak bisa kita. Jadi intinya adalah kalau kita membaca DF, ini adalah ada satu partisi yang sudah di mount point di sini. Nah, mount point itu satu yang tadi yang disampaikan. Di sini mount point untuk medial removable. Untuk removable seperti apa? USB, seperti CD. Ya, begitu. Jadi ada masing-masing distro itu ada yang naruh di sini media. Ada yang berbeda lagi. Kalau di Mac itu biasanya volume. Di volume. Seperti itu. Namanya volume. Oke, ada pertanyaan? Oke, cukup?
Moga-moga bisa jawab ya. Baik Pak, bisa dipahami. Terima kasih. Ya, oke. Ya, ya ada yang perlu. Oh ya, ini tadi ada. Saya belum menunjukkan contoh tree ya. Tree. Jadi perintah-perintah yang bisa Anda coba itu kayak seperti yang tree. Wah, ini guys, motor banyak sekali. Oke. Ya, Anda bisa menghentikan ini. Biasanya kalau saya sih Ctrl C ya. Tampilannya ini tree ya. Nah, ini contoh. Nah, yang menampilkan tree-nya. Misalkan contoh tree dari /home ya seperti itu, atau /home sysadmin seperti ini. Ini kita bisa lihat tree-nya. Jadi sebenarnya ada apa di dalamnya? Oh, ada ini seperti itu. Itu fungsi tree. Kemudian tadi saya menunjukkan contoh mkdir. Ini perintah untuk membuat direktori. Untuk yang berhubungan dengan direktori dan file itu syaratnya touch ya. Touch ini meng-create file. Kemudian ada lagi perintah seperti rmdir ya. Anda sudah paham. Remove dir. Kalau remove file ada rm seperti ini. Tadi kita sudah oke, kita exit. Kita bisa menghapus beberapa file yang ini file ya. Misalkan kita hapus ini file 3 ya. Ya, pakai rm. Anda sudah paham ini. Atau kita hapus rm ini file, apa yang terjadi ya? ls-al. Ya, kalau ya ini yang terjadi, kehilangan sumbernya. Nah, kalau kita lihat ini file 2 masih ada isinya ya. Kemudian ini file 4 nggak ketemu filenya. Itu bedanya setelah di remove. Oke. Itu perintah-perintah bisa Anda gunakan. Main cd, rm, mcdir itu sering sekali dicoba. Ya, nanti Anda mainkan itu ya. Perintah-perintah itu. Cara create kayaknya ada dikasih petunjuk ya di sini. Ini plus cd, ini cd tadi sudah kita tunjukkan ya. Cd dokumen, changing directory, path. Oke. Ya, ada istilah path. Path itu ya lengkap biasanya. Jadi ini path ya. Path itu ini. Path. Jadi lengkap. Kalau nggak lengkap, misalkan dokumen gitu, itu bukan path. Ya, path itu harus disertai tanda slash dari root sampai direktori yang kita maksud. Kalau di Windows itu diawali dengan C.2 atau D.2 sampai direktori atau file yang dimaksud. Itu path. Oke, absolute path. Absolute shortcut tadi sudah kita bahas, relative path. Yang tadi relatif itu ya seperti ini, singkat itu ya. Absolute shortcut, listing, oke, nah, perlu kita bahas. Oh ya, ada satu dengan ls-al kita bisa melihat nama hidden. Hidden itu ditandai dengan titik. Titik ya, ada titik, ini hidden. Kalau kita klik ls biasa, yang ada titiknya nggak kelihatan. Kalau ls-a yang mengandung titik di depannya itu ls-a, ini semua mengandung titik itu akan dimunculkan. Jadi kalau di Windows itu hidden itu Anda harus klik kanan, terus kita ganti atributnya menjadi hide apa ya, seperti itu ya. Ini long display. Nah, ada lagi istilah ya tadi kita mainkan ini ls minus ya l, kita masuk ke dokumen aja, ls cd documents ya, kita masuk di dalam documents, kemudian ls minus al.
Nah, ini kan nggak enak ya. Kita tambahin ls minus lh. Ini kita bisa lihat ini jadi 4 kilo. 4 kilo. Yang semula panjang seperti ini menjadi kilo-kilo, ini fungsi H. Jadi ls minus lh itu adalah untuk melihat H itu untuk human ya. Seperti itu. Listing directory, kalau directory saja ya ls minus d. Seperti itu. Tapi ini current directory ya. Recursive listing. Jadi kita bisa membaca apa yang ada di dalam sebuah ya ini contohnya seperti ini. ls minus r documents. Nah, ini kita bisa melihat beberapa dokumen rekursif ya, secara rekursif. Oke, short listing nggak perlu kita bahas. Oke, managing files. Ya nanti kita akan bicara hal ini. Oke, ya nanti ada rekursif dan seterusnya. Nanti bisa Anda coba ya. Berikutnya file permission. Ini yang paling penting. Rekursif. Kita akan melihat di dalam file permission itu ada beberapa hal. Kita bisa melihat file rekursif ini, file permission ini ada di ketika kita ls minus l. Kita lihat di sini seperti ini. Ya, nanti kita akan lihat di sini ya, bagian kolom sebelah kiri. Ya, kolom sebelah kiri ada rwxr, ada xr. Ini adalah penjelasan file permission bahwa ini directory punya hak akses read, write, execute. Jadi seperti itu. Read, write, execute. X itu adalah execute, bisa diakses, bisa dijalankan. Ya, execute itu X. Nah, nanti ini penjelasan write, read, execute. Ya, seperti itu. Salah satu execute itu adalah contohnya Anda bisa, kalau file itu di running, dijalankan untuk menjadi sebuah perintah, misalkan ada script di dalamnya, itu bisa dijalankan. Tapi kalau execute di dalam directory itu bisa diakses masuk seperti CD gitu ya. CD itu berarti execute untuk masuk ke dalam sebuah directory. Masuk ke suatu directory. Nah, itu ya. Nah, yang perlu Anda ketahui bahwa akses ini ada 3 bagian. Kalau dari sisi file itu ada owner atau user, ada group atau other. Jadi owner itu pemilik dari directory atau file, kemudian group itu ya group itu berisi banyak user atau owner. Nah, selain itu di luar group ada other. Di luar group dan user. Nah, ini ada other. Jadi seperti itu ya. Oke. Yang nanti kalau di ls-l itu Anda bisa lihat tipe file tadi kita bahas, tipe file itu yang di ujung ini. Ini D, ada L, ada minus. Nah, ini kita bisa lihat di sini. File biasa, directory, L, nanti block device. Nah, block device itu ada di ya tadi di /dev itu ya. Nanti Anda bisa lihat ada C, karakter device, ada P, ada S, ya socket. Nah, file permission itu setelah itu. Jadi nanti kita membaca jadi di dalam kolom sebelah kiri itu ada berapa ya? Ada berapa karakter? Ada 10 karakter. Karakter pertama itu pasti tadi D, L, dan sebagainya. 9 karakter berikutnya atau ini itu dibagi menjadi 3. Blok bagian pertama adalah owner, blok kedua adalah group, blok ketiga adalah sebagai author. Ini permissionnya seperti itu. Jadi Anda bisa lihat.
Kalau ini mengandung RW, berarti dia memiliki hak akses untuk read-write di user itu. Kalau di sini maksudnya R, berarti di bagian 3 karakter kedua ini, berarti ini miliknya grup. Grup dia hanya punya hak akses untuk read. Sedangkan untuk author dia hanya punya akses read. Read saja, membaca. Membaca itu apa? Ya melihat listnya itu. Ya, itu yang disebut membaca. Oke. Jadi kalau kita list misalnya ada link account, jumlah link atau hard link yang dimiliki, ya seperti itu. Kemudian nomor 4, ya tadi user owner, nama owner ya. Jadi ini maksudnya apa? Oke, jadi ini banyak hard link atau soft link. Terus ini adalah nama owner, nama grup, seperti itu ya. Ini size, ini tanggal, sudah pernah kita bahas ini. Dan ini baru nama file atau nama directory, atau nama linknya. Oke. Oke. Untuk merubah status ya, merubah file permission, ini atribut kalau di Windows ya, atribut file. Ini kita bisa pakai Chmod. Jadi supaya mau kita apakan ya, ya kita pastikan kita di dalam user yang benar. Di dalam user yang benar. Usernya sysadmin ya, sama ya, usernya sysadmin. Kita bisa merubah ini menjadi read atau grupnya. Ini kan file. File ini kita rubah menjadi read saja. Jadi ini ada model cara, yaitu contohnya seperti ini ya. 4, 2, 6, 6, 4. Jadi dengan cara Chmod seperti ini ya, 644. 644 ini adalah nanti ini kalau saya biasa bermain biner ya. 644 ada ini file 2. Nanti kita bisa lihat -L. Ya, kita bisa lihat ini file yang semula dengan 644 itu, atau ini jadi RW, yang semula RW ini jadi RWR. Nah, kita hanya mengatur supaya ini menjadi R biasa, atau ada perintah yang lain dengan kita optionnya adalah G plus atau minus kayak gitu ya, ditambahi W kayak gitu ya, grup seperti itu ya. Jadi kita menambahkan fungsinya. Contohnya seperti ini. Ini kita kembalikan lagi grupnya menjadi ada W-nya. Contohnya seperti Chmod besar, Chmod. Misalkan yang kita aktifkan grup. Grup kita aktifkan ini write ya ke ini file. Kita lihat L. Nah sekarang di sini ini berubah ya menjadi RW. Termasuk kita aktifkan semua, kita usernya ya kita ganti menjadi execute. Ini kita ganti execute. Ya, kita akan lihat hasilnya ya. Kalau execute nanti jadi seperti ini. Ya tinggal mainkan seperti itu. Itu merubah atribut. Nah, kebetulan di Ubuntu nanti warnanya juga berubah. Yang semula putih menjadi hijau. Ini tandanya kalau di Ubuntu, tandanya ini bisa di running, dijalankan skripnya. Kalau itu mengandung skrip. Kalau enggak ya enggak ngapa-ngapain. Nah, ini tadi rupanya bisa pakai angka. Tadi sudah tunjukkan pakai angka. Kalau R itu 4, ya, supaya aktif 4, R saja 4. Kalau Anda pakai RW, maka ini nanti RW itu berarti 4 tambah 2.
6. Kalau hanya Anda RX saja berarti 4 tambah 1 jadi 5. Nanti silakan nanti Anda mainkan angka. Saya yakin Anda sudah lakukan di praktek. Bagi yang belum, ya silakan dicoba aja. Perintah ini ada di mana ya? Di chapter ini kalau nggak salah. Oh, di permission ya? Enggak. Nanti silakan kalau di permission. Permission itu file permission ya. Ini ownership and permission di modul 17. Tapi kita bahas dulu ya di sini. Nah, ada satu lagi terkait merubah kepemilikan user. Jadi CH-on menjadi user yang lain bisa pakai CH-on. Jadi file ini jadi kalau untuk merubah ke user yang lain ini Anda harus pakai root ya. Makanya di sini ada namanya sudo CH-on supaya kalau ingin nama file ini menjadi nama yang lain, Anda pastikan ini Anda gunakan perintah sudo. Ya, seperti itu. Kalau grup ya seperti itu sama. Untuk merubah file menjadi grup yang lain, Anda bisa lakukan dengan seperti ini ya. Oke, silakan Anda coba. Seperti itu ya, kurang lebihnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin terlalu cepat ya, mohon maaf. Kurang lebih seperti itu. Ini saya coba cukup percepat sedikit ya. Ini ada oh ya, ada yang tanya ya. Kalau misalnya ini filenya dihapus, berarti nggak bisa akses filenya di software. Ya, benar. Kalau hard disk masih bisa ya. Kayak di copy ya. Gitu. Happening. Ini tentunya Anda bisa pelajari sendiri tentang archive, archive, archiving. Jadi archive ini adalah arsip. Jadi perintah arsip itu banyak sekali. Ya, terutama yang paling umum adalah pakai tar. Ya, jadi tar itu juga perintahnya itu backup pada umumnya ya. Ada tar, ada zip, ada tar itu jadi tar itu seakan-akan dibuat menjadi dikumpulkan menjadi sebuah nama file yang lain. Ada kumpulan beberapa file yang diarsipkan. Tapi itu nama ini agak susah mengilustrasikan. Saya coba pakai yang ini ya. Ilustrasi yang menarik. Yes. Masih proses. Oh, ini nggak ada ilustrasinya, menolak. Ini nggak ada ilustrasinya. Jadi intinya apa ya? Tar itu membuat kumpulan beberapa file menjadi sebuah file kayak gitu ya. Intinya di situ dimasukkan ke dalam. Contohnya seperti ini ya. Di dalam tadi sudah saya tunjukkan tentang dokumen.
Contohnya seperti ini. ls-r dokumen. Nah, isi dokumen kan ada school, ada files, school, school art, ada Linux, dan sebagainya. Nah, ini yang tar itu berisi hampir sama isi di dalam sebuah dokumen, tapi itu dijadikan dalam sebuah file. Itu yang disebut dengan archive, ya, manajemen archive. Jadi kalau misalkan nama misal ya dokumen, tar dokumen isinya ya sama strukturnya, ya seperti itu. Jadi hampir ya itu satu arsip, satu penamaan. Tapi bukan direktori ya. Kembali tar itu ya arsip file ya nanti dinamakan sebuah file kayak gitu. Tapi kita bisa membaca isinya file. Jadi isinya rangkaian struktur file tar. Nah, apa yang di tar itu Anda bisa ekstrak ya, diekstrak lagi menjadi sebuah file yang utuh. Seperti kayak direktori yang seperti ini ya, tadi yang saya tunjukkan utuh. Jadi kalau misalkan Anda jadi itu dimasukkan namanya apa yang namanya istilahnya itu ya. Mohon maaf saya lupa istilahnya. Grid ya. Jadi di grid itu adalah memasukkan menjadi sebuah jadi beberapa file struktur ini menjadi sebuah file, kemudian bisa diekstrak menjadi seperti struktur yang seperti semula file-filenya. Jadi Anda bisa bayangkan ini jadi sebuah satu file struktur ini, termasuk filenya. Nah, ini biasanya setelah di archive itu kan ukurannya archive itu ukurannya besar. Nah, itu bisa dikompresi lagi, ditambahkan dengan alat dengan sistem kompresi yang berbasis ya ini ada gzip, ada bzip 2 atau dengan exec. Ya, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, ini caranya mengarsip archive seperti ini ya, pakai tar cf -cf. Ini nama file yang kita jadikan ini tar, nama file tarnya, kemudian file-file yang perlu kita tar, seperti itu. Caranya macam-macam, cara meng-create sebuah archive. Jadi ini perintah-perintah untuk kita mengarchive. Ya. Kita bisa mengarchive atau mengarsipkan sebuah direktori, satu direktori dengan perintah yang sederhana seperti ini. Atau kalau kita bermain di sini ya, ini bisa aja. Tar, cf, seperti ini ya. Doku, tar, misalkan dokumen. Ya, seperti ini bisa. Kita bersama. Oke. Oh, ada lagi? Nggak ada. Oke, melihat daftar isi arsip TF, ya sama. Oh, ini. Jadi untuk melihat isinya tar, ya nanti saya TF. Oh, kita melihat isinya seperti ini ya. Ini sudah di archive. Anda bisa lihat juga ukuran file setelah di archive. ls -l ya.
Dokutar ini ls gak enak lihatnya pakai H. Nah ini enak. Sekitar 1 mega isi daripada sebuah archive itu ya. Kemudian itu archive. Ekstraknya seperti ini sama XF. Kita pastikan ya seperti itu. Ini kita cari tempat yang menarik aja. Kita pindah misalkan doku ke dalam desktop. Di desktop. Nggak ada file ya. Kita pindah misalkan doku ya. Dokutar ke dalam sini. Kita pindah. Nah, sekarang desktop ada dokutar. Kita ekstrak tar minus x f. Biasanya kalau V itu kita melihat prosesnya, tapi kita nggak perlu pakai V. Doku tar ini. Dan hasilnya ler, gitu ya. Nanti Anda lihat muncul ada directory documents. Ini yang menarik, directory documents di dalam desktop. Kalau Anda lihat isinya hampir sama, ya, nanti kalau kita cd dokumen, ini sama, ada school dan sebagainya, hampir sama seperti di documents. Oke, seperti itu. Ya, ini kita tidak membaca pakai kompresan. Ya, terkompresi nanti kita pakai zip. Jadi ada yang membuat zip tanpa perlu ada archive juga ada. Tapi digabungkan dengan archive seperti tar itu ya, tar gz. Nah, ini Anda bisa lihat ada dua kemungkinan, gzip, bzip, sama xz. Ya. Nama filenya biasanya kalau archive pakai tar dan gz ini nanti ekstensinya jadi berubah. Bukan file.tar, tapi bisa jadi tar.gz atau tgz. Nah, dia biasanya seperti itu. Nah, apa yang terjadi kalau kita kompres, ya, dikompres dengan mode kompresnya. Nanti silakan Anda coba ya, tar cx G ya, itu yang cz cfz czf zcf boleh. Misalkan doku 2 tar gz atau tgz sama. Ini kita mengambil dokumen. Apa yang ada di dokumen. Ya, kita bisa melihat hasilnya ls-lh. Oke. Tadi kan 201 mega. Ini kalau dikompres menjadi 258. Ya, menjadi 258. Nah, ini yang menarik kalau kita pakai kompresan. Jadi hampir berapa persen nih? Total 80% ya, 70% terkompresnya. Sehingga ini menjadi 256. Ya, nanti perintah-perintah lain bisa Anda coba sendiri. Ya, untuk ekstrak bagaimana? Hampir sama perintahnya, tinggal ganti ini X. Ya, seperti itu. Tinggal X. Gzip, bzip, ya BZ. Biasanya itu. Nah, perintahnya untuk Z untuk gzip. Ya, ini C untuk bzip. C untuk XZ. Perintahnya beda-beda ya. Nah, itu. Nanti silakan Anda coba. Oke, sampai ini cukup. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan tentang file archive. Saya pikir hampir semuanya sama ya. File archive yang di sini. Perintah-perintahnya bersama.
untuk list ya sama zip. Ini pakai zip. Ya, seperti itu. Ada zip ya juga. Zip files ini yang berbeda antara zip file dengan tar. Jadi seperti itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, ini ada yang tanya. Kalau file yang dikompres ke tar itu hilang, tidak hilang. Enggak hilang. Namanya ya biasanya tar GZ. Oh, sebenarnya ini tahapannya ada dua macam. Yang pertama adalah biasanya seperti ini ya. Ada di tar itu dikumpulkan menjadi sebuah file, terus kemudian baru di zip, di gzip, ya, jadi sebuah file gzip. Biasanya kita bisa mengekstrak ya, namanya saya lupa nih, unzip ya, doku tar gz. Nah ini. ls-lh. Anda bisa lihat ya, yang semula ini setelah saya unzip, itu jadi seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Ya, intinya nggak hilang. Nah, masih ada memang. Cuma file berubah nama ya, berubah nama. Apakah ini dari tar ini kita bisa unzip jadi nanti perlu banyak eksperimen ya, kita bermain archive ya. Kalau kita zip lagi, gzip doku 2 tar ya. Saya lupa ls-lh. Ya kayak gini. Ya, ini kita jadikan seperti ini. Nggak hilang sebenarnya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Anda. Ada yang mau bertanya lagi? Pak, izin bertanya juga, Pak. Ya. Mungkin ini agak pertanyaan umum, Pak ya. Oke. Ya, ini kan untuk perintah-perintahnya kan banyak, Pak, di Linux ini, Pak. Ya. Terus pertanyaan saya itu untuk efektif nanti ke depannya untuk perintah-perintahnya yang banyak ini, Pak, itu apakah dihafal atau gimana, Pak, supaya efektif? Apakah kita untuk di dalam dunia kerjanya nanti di Linux ini apakah dihafal atau selalu melihat apanya gitu kan, perintah-perintahnya gitu Pak ya, atau Ya, dihafal atau bagaimana untuk supaya efektif nantinya Pak? Terima kasih Pak. ya, perintah-perintah ini nggak harus dihafal ya, tapi Anda coba. Oh, seperti ini. Nggak harus Anda hafal. Kalau dihafal ya nggak semuanya kita hafal ya. Salah satunya itu. Ya, paling efektif kita pernah nyoba. Oh, ini kalau di tar kompres kita tahu experience-nya seperti ini. Di saya harapkan Anda nggak menghafal. Tapi Anda pernah mencoba. Tahu, oh seperti ini. Kalau dikompres, nggak dikompres, ya seperti ini. Paling nggak ada fungsi archive. Jadi sebagai dasar Linux itu Anda harus tahu semua konsep-konsep. Berarti bisa diapain, ada tadi. Sebenarnya kalau yang di ini, Anda harus tahu navigasi, managing files dan directory, berarti mengatur file, remove, delete, tahu, archive ini sudah tahu bagaimana caranya. Begitu. Paling nggak Anda sudah tahu bagaimana cara mengarchive, bagaimana Anda cara
tahu ya, hanya sekedar tahu aja. Nanti hafal itu nomor 2, tergantung kebiasaan Anda mengaplikasikan sebuah perintah-perintah itu. Ya, paling sering yang Anda harus hafalkan ls, cp, rm, mkdir seperti itu, kemudian ch on, ch mode, permission itu ya. Itu yang paling sering Anda dapatkan. Oke, tanya menarik. Oh ya, silakan Anda absen. Ya, itu. Saya pikir cukup ya. Kalau ada pertanyaan silakan Anda tanyakan lagi. Dan jangan lupa mencoba ini ya, enroll ya. Ya ini cuma experience bagi Anda supaya Anda apa ya, tahu. Bentar, ini yang sudah join berapa ya? Oh ini saya sudah logout. Bentar, saya masuk lagi. 42, baru 42 yang sekitar 40 dari 100-an baru 100 berapa ya? Di list saya berapa? 186 yang baru ngisi 40 ya, paling nggak ada experience. Ada pertanyaan tadi apa? Ini kalau pakai bahasa Inggris bagaimana ke bahasa Indonesia? Tadi sudah saya sampaikan, Anda bisa pakai konversi ya. Sementara yang konversi yang nggak bagus pakai Chrome daripada pakai Safari. Ya. Sementara seperti itu. Tulisan saya. Di sini saya nggak ada. Kemudian saya pakai ini, pakai apa ini? Pakai Edge ya. Saya pakai Edge. Ya belum saya install translatornya. Ini ada Edge translator to English. Ini saya coba ganti ke bahasa Indonesia. Sementara yang bagus, ya ini juga oke, lumayan. Yang jelas ada perintah-perintah yang nggak semuanya dikonversi ya. Kayak di dalam, nah ini kayaknya di Edge ini lumayan bagus. Mungkin di seperti ini, saya khawatir download sini dikonversi. Tapi kayaknya archive ini saya khawatirnya dikonversi, ternyata nggak dikonversi. Jadi ini bagus untuk bisa digunakan Edge. Ya ini menarik ya. Pernah saya pakai Chrome itu masih perintah-perintahnya banyak yang ini. Contohnya ini ya, nggak menarik. Ini kebalik, school tar ya. Harusnya tar school ya. Ini contoh. Ya, kalau kita kembalikan lagi, originalnya ya, oh ya sama sih. Makanya ada yang menarik ya, ada kebalik seperti itu. Oke, saya pikir cukup ya. Kita lanjutkan di minggu depan. Insya Allah mungkin saya tambahkan kuis di minggu depan. Nanti coba saya pastikan Anda bisa mencoba untuk mengakses kuisnya. Saya pikir itu. Atau silakan Anda kerjakan kuis-kuis yang ada di sini. Di sini Anda bisa mengakses kuis-kuisnya. Exam silakan Anda coba. Exam ini. Ya sampai exam 9. Anda coba aja, silakan. Oke, saya pikir cukup itu ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Dan saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga sehat selalu ya.
Waalaikumsalam Sore, warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Sore, Waalaikumsalam Pak. Kak, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.